Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan membahas soal-soal kimia kelas 12 semester 2, materi karbohidrat. Ada 10 soal di part pertama ini yang akan kita bahas nomor 1 sampai nomor 10. Semoga pagi hari ini anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Marilah kita bersama-sama menyimak dan belajar pembahasan soal-soal kimia materi karbohidrat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk melihat video terbaru dari channel Jimmy ID. Nomor 1. Monosakarida yang termasuk aldoheksosa adalah A. Glukosa, B. Fruktosa, C. Ribosa, D. 2-deoksiribosa, E. Tetrosa. Jawabannya adalah glukosa. Monosakarida penting yang molekulnya mengandung 6 atom karbon disebut heksosa, C6H12O6. Heksosa adalah kristal putih larut dalam air dan rasanya manis. Jika pada molekulnya mengandung gugus aldehid disebut aldoheksosa, dan jika mengandung gugus keton disebut ketoheksosa. Heksosa yang tergolong aldoheksosa adalah glukosa, sedangkan yang tergolong ketoheksosa adalah fruktosa. Nomor 2. Monosakarida yang termasuk ketoheksosa adalah A. Glukosa, B. Fruktosa, C. Ribosa, D. 2-deoksiribosa, E. galaktosa. Penjelasannya adalah monosakarida penting yang molekulnya mengandung 6 atom karbon disebut heksosa. Heksosa adalah kristal putih larut dalam air dan rasanya manis. Jika pada molekulnya mengandung gugus aldehid disebut aldoheksosa, dan jika mengandung gugus keton disebut ketoheksosa. Heksosa tergolong aldoheksosa adalah glukosa, sedangkan tergolong ketoheksosa adalah fruktosa. Soal nomor 3. Penggolongan karbohidrat yang didasarkan atas monomernya dikenal sebagai monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang termasuk disakarida adalah A. Glikogen, B. Glukosa, C. galaktosa, E. fruktosa, E. maltosa. Jawabannya adalah maltosa. Disakarida tersusun dari 2 molekul monosakarida yang jenisnya sama ataupun berbeda. Rumus molekul disakarida adalah C12H22O11. Anggota yang penting dari disakarida adalah sakarosa, maltosa, dan laktosa. Nomor 4. Struktur glukosa sebagai berikut. Perhatikan rumus strukturnya. Gugus OH pada struktur molekul di atas sejajar dan searah dan sejajar, maka disebut struktur setiap monosakarida terdiri atas 2 konfigurasi, yaitu konfigurasi D dan L. Konfigurasi tersebut didasarkan pada arah gugus OH pada atom C asimetris nomor besar. Berdasarkan konfirmasi Fischer, jika gugus tersebut mengarah ke kanan, maka monosakarida ditandai dengan D. Sedangkan jika gugus tersebut mengarah ke kiri, maka monosakarida ditandai L. Di kanan, maka dia adalah D. Jika gugus OH pada atom C, gugus fungsi mengarah ke bawah, maka monosakaridanya ditandai dengan alfa. Sedangkan jika gugus OH pada atom C, gugus fungsinya mengarah ke atas, maka monosakaridanya ditandai dengan beta. B. D ini alfa, D glukosa. Nomor 5. Disakarida yang terdapat di dalam susu adalah disakarida. Nomor 5. Disakarida yang terdapat di dalam susu adalah A. Sakarosa, B. maltosa, C. fruktosa, D. glukosa, E. laktosa. Jawabannya adalah laktosa merupakan gula utama yang terdapat dalam air susu ibu maupun dalam susu sapi.
kadar laktosa 4-8%. Karena itu laktosa disebut juga dengan gula susu. Nomor 6. Suatu larutan iod diteteskan pada karbohidrat terdapat berwarna biru. Karbohidrat tersebut adalah A. selulosa, B. amilum, C. glikogen, D. galaktosa, E. maltosa. Jawabannya adalah amilum, merupakan jeruk putih yang rasanya tawar dan tidak jelas titik leburnya. Zat tersebut tidak mereduksi larutan Fehling maupun reaksi Tolen, tetapi amilum sangat pekat terhadap reaksi larutan iodin dan membentuk warna biru tua. Nomor 7. Diketahui beberapa senyawa karbohidrat. 1. Fruktosa, 2. galaktosa, 3. glukosa, 4. laktosa, maltosa, selulosa. Kelompok senyawa yang termasuk ke dalam monosakarida adalah monosakarida merupakan karbohidrat paling sederhana yang tidak dapat diuraikan atau dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Monosakarida diantaranya adalah glukosa, fruktosa, ribosa, dan galaktosa. Nomor 8. Hidrolisis maltosa dalam suatu asam akan menghasilkan A. glukosa dan glukosa, B. glukosa dan galaktosa, C. glukosa dan fruktosa, D. fruktosa dan galaktosa, E. glukosa dan fruktosa. Jawabannya adalah maltosa merupakan disakarida yang terdiri atas 2 molekul glukosa. Oleh karena itu, jika maltosa dihidrolisis, maka akan menghasilkan 2 buah molekul glukosa. Nomor 9. Di antara karbohidrat tersebut yang tidak mengalami hidrolisis adalah A. laktosa, B. selulosa, C. galaktosa, D. maltosa, E. sukrosa. Lihat jawabannya galaktosa. Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan atau dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Beberapa contoh monosakarida adalah glukosa, fruktosa, ribosa, dan galaktosa. Jadi galaktosa tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul yang lebih kecil lagi. Nomor 10. Karbohidrat dalam lambung manusia akan terhidrolisis. Hasil hidrolisis oleh insulin tersimpan sebagai cadangan makanan yang digunakan untuk menghasilkan energi. Zat cadangan adalah A. maltosa, B. sukrosa, C. glukosa, D. fruktosa, E. glikogen. Jawabannya adalah glikogen. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menghubungkan amilum, zat pati, dengan tumbuhan. Hal ini karena zat pati dibuat oleh tumbuhan atau zat pati ini merupakan cadangan gula dalam tumbuhan. Akan tetapi banyak hewan yang menghasilkan senyawa yang mirip pati yang bercabang-cabang yang disebut glikogen. Pada mamalia, glikogen disimpan dalam hati dan otot, di mana glikogen ini merupakan sumber energi dan bertindak sebagai cadangan untuk kelebihan glukosa yang diambil dari darah. Oke, ini tadi penjelasan soal-soal kimia kelas 12 semester 2 materi karbohidrat part pertama nomor 1 sampai nomor 10. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID.